Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada video kali ini, saya dan juga rekan-rekan saya dari Prodi Manajemen Informatika, di sini kami akan melakukan presentasi online untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 4 pada mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Bapak Muhammad Usman, STMKOM. Jadi, untuk judul yang kami angkat pada tugas ini ialah penerapan algoritma DBSCAN dalam analisis kepadatan penduduk di Kabupaten Sambas. Baiklah, sebelum masuk ke pembahasan materi, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Miranda selaku pemateri kedua, kemudian ada Muhammad Faisal selaku pemateri keempat, kemudian ada Zakaria selaku pemateri ketiga, dan yang terakhir Zaitun Dirastati, yaitu saya sendiri selaku moderator dan juga pemateri pertama. Baiklah, kita langsung ke materi pertama, yaitu latar belakang. Kabupaten Sambas merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki wilayah geografis beragam, mulai daerah pesisir, dataran rendah, hingga perbatasan negara. Setiap kecamatan memiliki kondisi kependudukan yang berbeda-beda, baik dari segi jumlah penduduk, luas wilayah, maupun tingkat kepadatan penduduk. Ketimpangan ini menyebabkan tantangan dalam merancang kebijakan pembangunan wilayah secara adil dan merata. Distribusi penduduk yang tidak merata berdampak langsung terhadap efisiensi layanan publik, perancangan infrastruktur, dan pengalokasian sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan analitis untuk memahami persebaran kepadatan penduduk secara menyeluruh. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah analisis berbasis data mining, khususnya dengan menggunakan metode clustering. Selanjutnya, tujuan. Tujuan utama adalah menghasilkan segmentasi wilayah di Kabupaten Sambas berdasarkan kepadatan penduduk menggunakan DBSCAN yang dapat mengidentifikasi klaster berdasarkan kepadatan alami dan outlier, tanpa menentukan jumlah klaster sebelumnya. Informasi ini akan membantu 1. Pemerintah daerah menentukan wilayah prioritas pembangunan. 2. Menyusun kebijakan pemerataan pembangunan yang adil. 3. Mendukung program berbasis data dengan pendekatan objektif. Baiklah, untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Miranda. Halo, perkenalkan nama saya Miranda. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang metode atau algoritma DBSCAN. Dan juga nantinya saya akan menjelaskan tentang tata cara pengambilan datasetnya. Baiklah, karena tadi sudah dijelaskan tentang judul, latar belakang, hingga tujuannya, di sini tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan tentang apa itu metode DBSCAN. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang metode DBSCAN. DBSCAN atau Density Based Spatial Clustering of Application with Noise adalah teknik pengelompokan data berdasarkan kepadatan menggunakan parameter epsilon dan jumlah minimum poin. Algoritma ini mengelompokkan data sesuai dengan parameter tersebut dan dapat mengidentifikasi data noise. DBSCAN efektif untuk data spasial, mampu mengatasi masalah data tidak teratur dan noise, serta menentukan pembagian klaster dan mengidentifikasi data yang tidak relevan. Selanjutnya, DBSCAN ini tidak memerlukan penentuan jumlah klaster di awal dan dapat menangani data dengan distribusi yang bervariasi serta mengenali outlier sebagai noise yang sangat berguna untuk analisis data spasial yang sering mengandung outliers dan memiliki distribusi yang tidak seragam. Selain itu, noise yang terdeteksi juga berguna untuk mengetahui daerah yang sangat minim jumlah penduduknya, sehingga pemerintah daerah setempat dapat mengambil tindakan lebih lanjut terkait masalah pemerataan penduduk di Kabupaten Sambas. Baiklah, kita lanjut ke slide berikutnya.
Di sini masih tentang metode DBSCAN. Dalam algoritma DBSCAN terdapat 3 jenis titik: core point, border point, dan noise. Core point adalah titik yang memiliki setidaknya sejumlah minimal titik lain, min PTS, dalam radius tertentu, EPS, menunjukkan daerah yang padat. Untuk selanjutnya, border point adalah titik yang tidak memenuhi kriteria sebagai core point, tetapi berada dalam radius EPS dari setidaknya satu core point sehingga menjadi bagian dari cluster. Noise atau outlier adalah titik yang tidak memenuhi kriteria sebagai core point maupun border point, tetapi di daerah yang jarang dan tidak termasuk dalam klaster manapun. Di sini kita bisa melihat di sampingnya di sini ada gambar ilustrasi dari DBSCAN yang dimana di sini ada noise point, core point, dan border point. Baiklah, berdasarkan hal tersebut, alasan memilih metode DBSCAN ini adalah karena cocok untuk analisis kepadatan penduduk yang bersifat spasial seperti di Kabupaten Sambas. DBSCAN mampu mengelompokkan wilayah berdasarkan tingkat kepadatan tanpa harus menentukan jumlah klaster di awal. Selain itu, metode ini dapat mendeteksi outlier atau wilayah yang sangat berbeda dari lainnya, serta efektif dalam mengidentifikasi pola sebaran penduduk meskipun bentuk klaster tidak beraturan. Di sini kita memasuki slide tentang evaluasi hasil. Pada tahap evaluasi hasil clustering, penelitian atau proyek ini menggunakan Silhouette Score sebagai metode penilaian kualitas cluster. Silhouette Score dihitung berdasarkan 2 komponen utama, yaitu A(I), yaitu rata-rata jarak antar satu titik ke semua titik lain dalam klaster yang sama. Nilai ini mencerminkan tingkat kekompakan klaster. Dan yang selanjutnya, di sini ada B(I), yaitu rata-rata jarak titik tersebut ke klaster terdekat yang berbeda, yang menggambarkan seberapa jauh klaster tersebut dari klaster lainnya. Dari kedua nilai ini, kita dapat menghitung skor siluet untuk setiap titik dengan rumusnya seperti ada di gambar yang kami sisipkan seperti ini. Untuk selanjutnya, nantinya nilai skor ini berkisar antara -1 hingga 1. Jika nilai mendekati 1, maka klaster yang terbentuk sangat baik dan terpisah jelas dari klaster lain. Jika nilai mendekati 0 atau negatif, berarti terdapat tumpang tindih antar klaster atau pemisah klasternya kurang baik. Nilai-nilai ini kemudian diratakan untuk seluruh data untuk mendapatkan gambaran umum kualitas clustering. Baiklah, untuk slide berikutnya. Di sini ada dataset. Di sini merupakan data penduduk kecamatan di Kabupaten Sambas tahun 2024. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepadatan penduduk Kabupaten Sambas yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas yang ditunjukkan pada gambar tersebut. Dan termasuk dalam secondary data, compilation, data kepustakaan. Variabel pengukuran dalam data ini adalah nama kecamatan dan jumlah kepadatan penduduk Sambas tahun 2024. Pada penelitian ini juga menggunakan data vektor. Data vektor merupakan bentuk data yang meliputi informasi dengan posisi poin, garis, dan poligon, dan disimpan dalam bentuk X, Y koordinat. Data vektor yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk SHP.
Baiklah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang cara pengambilan data di website BPS Kabupaten Sambas atau Badan Pusat Statistik Kabupaten Sambas. Baiklah, untuk langkah pertama kita memasuki website BPS Kabupaten Sambas. Di sini kita pilih sambaskap.bps.go.id. Baiklah, di sini juga sudah masuk ke dashboard atau tampilan awal dari website ini. Di sini kita bisa mencari dataset atau data apa yang ingin kita gunakan atau yang kita perlukan. Di sini saya akan mencari data penduduk. Baiklah, di sini telah menampilkan beberapa data di per kecamatan ketika kita search atau cari data penduduk di sini. Kita bisa menggunakan data apa yang kita inginkan. Karena kami di sini hanya memerlukan data penduduk berdasarkan kecamatan, kami hanya mengambil data yang kami perlukan saja. Dan juga di sini kita klik tabel terlebih dahulu. Ketika setelah kita mengklik bagian tabel tadi, di sini kita akan menemukan atau website BPS Kabupaten Sambas ini akan menampilkan data-data yang kita klik tadi. Dan di sini kita juga bisa mengambil data tahun berapa yang kita inginkan. Di sini juga tersedia dari tahun 2010, 2019, 20 hingga sekarang 2025. Baiklah, karena kami hanya mengambil data dari 2024, di sini saya memilih bagian tahun 2024. Baiklah, di sini sudah menampilkan data-data penduduk, laju pertumbuhan penduduk, hingga persentase penduduk. Di sini juga sudah menampilkan di sini ada kecamatannya, jumlah penduduk, dan laju pertumbuhan per tahun. Dan di sini kita bisa unduh ya data apa yang kita perlukan. Di sini kita bisa mengunduhnya dengan XLSX atau CSV. Di sini kami menggunakan CSV dan juga ini bisa juga XLX. Tergantung keperluan atau kalian ingin mengunduhnya dengan jenis XLX atau CSV. Di sini kami akan mengambil data kecamatan dan jumlah penduduk. Baiklah, itu tadi tata cara pengambilan data di website BPS Kabupaten Sambas. Kalian bisa mengunduh bermacam-macam data yang tersedia di website BPS ini. Baiklah, kita kembali ke PPT lagi. Di sini ada tampilan dataset yang dimana di sini ada data kecamatan, jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk per tahun, persentase penduduk. Di sini juga ada lengkap di website BPS Kabupaten Sambas seperti data yang kita unduh tadi. Karena di penelitian kali ini kami hanya menggunakan data kecamatan dan kepadatan penduduk saja. Baiklah, mungkin sampai di sini penjelasan dari saya tentang metode dan tata cara pengambilan data di BPS Kabupaten Sambas. Baiklah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Baiklah, perkenalkan saya Zakaria. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Miranda. Baiklah, di sini sudah ada dataset yang sudah diambil dari BPS Sambas. Tapi di sini yang digunakan hanya kolom kecamatan dan kolom kepadatan penduduk per kilometer persegi ya.
Terus di sini juga sudah ada dataset ya yang didapat dari BPS Sambas. Ini merupakan data spasial, tetapi di sini masih dalam format derajat menit detik atau DMS ya. Nantinya ini akan dikonversikan ke format desimal agar datanya bisa diolah. Oke, dan ini adalah hasil clustering DBS scan yang sudah jadi. Tapi di sini saya akan memperlihatkan proses bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil ini. Oke, untuk mendapatkan hasil di sini saya menggunakan Python. Langkah pertama yaitu kita mengimport terlebih dahulu library yang dibutuhkan di sini. Misalnya Pandas ya. Ini Pandas atau GeoPandas ini untuk fungsinya untuk memanipulasi data tabular dan spasialnya. Atau juga di sini saya mengimport library Matplotlib ya. Itu untuk visualisasi. Di sini juga saya mengimport library DBSCAN standard scalar dan siloid score dari scikit-learn untuk proses klasterisasi dan evaluasi. Oke, lalu ke step 2. Di sini terlebih dahulu saya mengkonversi sebuah koordinat DMS ke desimal. Data tadi yang didapat dari DPS yang tersedia dari bentuk DMS atau derajat menit detik, kita konversi ke desimal ya di sini. Ini ls desimal. Lalu di sini kita menyusun data lokasi 19 kecamatan di Kabupaten Sambas dalam format DMS, kemudian dikonversikan menjadi latitude dan longitude desimal menggunakan fungsi sebelumnya. Hasilnya kita simpan dalam bentuk data frame. Ini dia hasilnya, kita akan simpan dalam bentuk data frame. Lalu ke step 4, penambahan data kepadatan penduduk ya. Ini kita tambahkan data kepadatan penduduk yang kita dapat tadi. Ini dia, misalnya Selakau kepadatan penduduknya 302 dan lain sebagainya. Lalu pada step kelima, kita siapkan data V2 untuk clustering yang terdiri dari latitude, longitude, dan kepadatan penduduk. Ini dia, karena skala antar variabel berbeda, kita lakukan pembobotan kepadatan penduduk bobot 3 ya, dengan weight 113 di sini. Lalu data distandarisasi agar setiap fitur punya rentang skala yang seimbang. Ini. Di sini saya menjalankan hasil cluster dengan radius pencarian Fs-nya itu 1 dan minimal 3 titik untuk membentuk cluster ya. Hasil cluster ini disimpan dalam kolom cluster. Titik-titik yang tidak tergolong dalam cluster manapun akan diberi label bin1 atau noise ya, kita sebutnya noise. Ini ya, kita konvensi. Jadi untuk tujuan
interpretasinya kita ubah klaster hasil DBSK menjadi dua kategori. Yang pertama kepadatan rendah atau klaster 0, yang kedua kepadatan sedang atau klaster 1. Jika ada kecamatan padat yang terdeteksi sebagai noise, kita alokasikan secara manual ke klaster 1. Ini adalah bentuk dari domain knowledge adjustment. Step 7 ya, kita evaluasi model. Ini step 7 kita baca administrasinya, atau kita baca sub filenya batas kecamatan ya. Ini kita ganti sesuai dengan tapi sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan filenya administrasi LN50 KSIP. Ini adalah batas kecamatan di sebuah kabupaten Sambas ya. Lalu lanjut dengan memvisualisasikan dua panel di sini. Di sini saya menyesuaikan penyesuaian kecil pada koordinat untuk memperbaiki posisi titik di peta agar sesuai dengan wilayah administratif. Ya, sini ya, panel kanan sebaran titik dan warna kategori. Di sini saya menambahkan teks dengan nama kecamatan tanpa opsi besar. Ada juga peta batas wilayah plus titik klaster plus label kecamatan di panel kiri. Dan di panel kanan hanya berupa sebaran titik plus warna kategori ya. Oke. Nah, ini sudah terakhir ini kita tampilkan distribusi klaster ya, dan tabel data akhir sebagai verifikasi. Dan ini adalah hasilnya ya. Ini adalah hasil dari visualisasi klaster kepadatan penduduk Kabupaten Sambas DBScan, di mana di sini hasilnya distribusi klasternya yaitu ada 1, -1 dan 0. -1 ada 9 data, -1 ada 6 data, 0 ini 4 ya. 1 ini adalah penduduk penduduk dengan distribusi yang sedang ya, yang 0 ini rendah, sedangkan -1 ini adalah noise. Biasanya noise ini biasanya mencakup kecamatan yang penduduknya agak sepi dan lokasinya jauh ya, dari misalnya dari pusat ataupun ya jauh dari yang lainnya. Misalnya di sini kecepatan Palu dan kesajengan massa bisa kita lihat mendapatkan noise atau -1 yang berarti ini tempatnya terpencil ya. Begitu juga misalnya dengan Subah atau di sini Selakau sepertinya juga dapat, karena mungkin di sini Selakau ini penduduknya jumlahnya kecil, makanya dapat noise. Oke, seperti yang bisa kita lihat di sini ya. Di klaster 1 ini kepadatan sedang 9 kecamatan, dan ini adalah kelompok dengan kepadatan penduduk sedang. Sedangkan untuk klaster -1 atau noise terdapat 6 kecamatan. Ini kecamatan yang tidak terkelompok jelas dengan yang lain, seringkali ini karena lokasinya terpencil atau kepadatannya rendah. Klaster 0 ini kepadatannya rendah, 4 kecamatan, kelompok dengan kepadatan penduduk rendah berdasarkan clustering DBScan. Nah, baik, selanjutnya kita masuk ke bagian hasil dari penerapan algoritma DBScan terhadap data kepadatan penduduk di Kabupaten Sambas. Berdasarkan hasil clustering,
wilayah Kabupaten Sambas terbagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama yaitu klaster 1, yang kami sebut sebagai kepadatan sedang, mencakup 9 kecamatan. Kecamatan seperti Pemangkat dan Selakau masuk ke dalam klaster ini karena tingkat kepadatan penduduknya tinggi dan lokasinya berdekatan dengan kecamatan lain. Selanjutnya yang kedua yaitu klaster 0, yaitu kepadatan rendah terdiri dari 4 kecamatan seperti Salatiga dan Jawai, yang memiliki kepadatan lebih rendah dan secara lokasi cenderung agak terpisah dari pusat kepadatan. Sedangkan klaster -1 atau noise berisi 6 kecamatan seperti Paloh dan Sajingan Besar, yang dianggap sebagai outlier. Kecamatan-kecamatan ini tidak dapat dikelompokkan karena kepadatan yang sangat rendah atau karena letaknya yang terpencil. Kami juga mengevaluasi hasil clustering menggunakan Silhouette Score yang mengukur seberapa baik klaster yang terbentuk. Hasilnya menunjukkan bahwa ini pemisahan antar klaster yang cukup baik, sehingga hasil DB Scan ini layak dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan. Visualisasi dalam bentuk peta juga memperkuat hasil ini, menunjukkan bahwa klaster kepadatan sedang terkonsentrasi di wilayah barat daya, sementara wilayah paling utara dan terpencil lebih banyak masuk ke kategori noise. Selanjutnya, kita masuk ke saran berdasarkan hasil penelitian. Yang pertama, fokus pembangunan pada kecamatan kepadatan sedang. Alasannya, kecamatan di klaster 1, misalnya Pemangkat dan Semparuk, memiliki kepadatan lebih tinggi dan berpotensi menjadi pusat aktivitas. Saran, prioritaskan pembangunan infrastruktur utama seperti pasar atau fasilitas kesehatan di kecamatan ini. Lalu, kembangkan jaringan transportasi untuk menghubungkan ke klaster lain. Yang kedua, peningkatan akses untuk kecamatan noise. Alasannya, kecamatan noise, misalnya Paloh dan Sajingan Besar, menunjukkan isolasi geografis yang dapat menyulitkan akses layanan. Saran, tambah layanan keliling, posyandu administrasi, dan perbaiki jaringan jalanan atau komunikasi sinyal internet untuk mendukung masyarakat di wilayah terpencil. Dan yang terakhir, pengembangan ekonomi berbasis lahan di kepadatan rendah. Alasannya, kecamatan di klaster 0, misalnya Salatiga dan Tekarang, memiliki kepadatan rendah menunjukkan lahan yang masih luas. Saran, dukung program pertanian atau perkebunan dengan pelatihan dan subsidi, memanfaatkan lahan untuk meningkatkan ekonomi lokal. Dan yang terakhir, selanjutnya ke bagian kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa DB Scan berhasil mengelompokkan 19 kecamatan di Kabupaten Sambas menjadi 3 kategori berdasarkan kepadatan penduduk. Kategori pertama adalah kecamatan dengan kepadatan sedang yang terdiri dari 9 kecamatan dan dianggap berpotensi sebagai pusat aktivitas masyarakat. Yang kedua yaitu kecamatan dengan kepadatan rendah, mencakup 4 kecamatan dengan luas lahan yang masih bisa dikembangkan untuk pertanian atau perkebunan. Dan yang ketiga adalah kategori noise, yaitu 6 kecamatan yang secara kepadatan dan lokasi tidak cukup kuat untuk membentuk klaster dan perlu perhatian khusus dalam hal aksesibilitas layanan. Dengan pendekatan spesial dan evaluasi berbasis Silhouette, hasil penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh tentang sebaran penduduk dan dapat dijadikan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang adil, tepat sasaran, dan berbasis data. Dan itulah kesimpulan dari presentasi kami. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami harap apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan menambah wawasan baru bagi kita semua. Dan juga kami minta maaf apabila ada kesalahan atau sikap dalam penyampaian kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri dari kelompok 4. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.